6. Sakit perut. Pada tahun 2016, seorang nenek berusia 78 tahun bernama Kusmawati menggegerkan jagat dunia maya karena kelainan langka yang dimilikinya, sob. Nenek asal India itu setiap harinya harus mengkonsumsi pasir sebanyak 1 truk. Rusuh, 1 kilo. Jangan dengerin, sob. 1 kilogram setiap harinya, sob, makan pasir. Untuk meredakan penyakit perut misterius yang menyerangnya sejak dirinya berusia 15 tahun. Bam, itu kalau lagi pup yang keluar apaan, Bam? Jangan ngebayangin ah. Nenek Kusmawati sempat berhenti memakan pasir selama 3 hari saat baru saja menikah, sob. Ya, karena malu dengan suaminya. Namun, karena itu sakit perutnya kembali menyerang, sob. Dan Nenek Kusmawati segera dibawa ke dokter. Tapi sayangnya meski telah mencoba berbagai jenis obat, sakit perutnya tidak kunjung sembuh. Nah, barulah saat keluarga bercerita dengan kebiasaan nenek memakan pasir, dokter melakukan USG dan tidak menemukan kejanggalan dalam pencernaannya. Dan akhirnya dokter menyarankan nenek Kus untuk memakan pasir yang sudah disterilkan dan tetap memakan makanan pokok lainnya. Akan tetapi, dokter lain mengatakan bahwa nenek Kus menderita penyakit pica, di mana penderitanya ingin selalu mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung nutrisi, seperti memakan pasir, menggigit es batu, dan menggigit santoso. Woi, gue itu bernutrisi bagi para betina. Lima, merasa hewan. Mendengar omongan teman kita seperti ini, Bro, gimana bro? Rambut baru gue bro, mirip Baim Wong kan? itu sudah biasa. Tapi gimana rasanya kalau mendengar pengakuan adik kita sendiri bahwa dirinya adalah ayam? Ya, pasti kaget luar biasa, sob. Hal itulah yang dialami oleh seorang pria asal Belgia. Dia melihat adik perempuannya yang sedang bertingkah seperti ayam, bahkan berkokok di kebun rumahnya. Melihat tingkah aneh adiknya, dia langsung membawanya ke dokter terdekat. Nah, di situ wanita ini mengaku bahwa dirinya merasakan sensasi aneh di kakinya dan mengklaim bahwa dirinya adalah seekor ayam. Untung aja ayam, Bam. Kalau cicak kan gawat, harus nempel di tembok. Teke. Itu toke semprul. Kasus yang menimpa wanita ini kemudian dipelajari oleh para peneliti, sob. Dan hasilnya adalah dia mengidap zoantrofi klinis atau kelainan pada kejiwaan yang menganggap penderitanya adalah hewan. Hal ini biasanya disebabkan oleh depresi berat yang dialami selama bertahun-tahun. Dan wanita ini mengalami depresi itu setelah kehilangan anggota keluarganya. Empat, vitiligo. Ada yang tahu vitiligo nggak, sob? Temennya Tayo bukan, Bam? Ya bukanlah. Vitiligo adalah sebuah penyakit yang menyebabkan hilangnya warna kulit dalam bentuk bercak yang biasanya berwarna putih. Salah satu contohnya yang dialami oleh wanita keturunan Amerika Afrika bernama Mariah Perkins. Dia kehilangan pigmen kulitnya dan menderita vitiligo saat dirinya berusia 13 tahun. Ya, awalnya semua orang mengejeknya, sob, karena dikira dia berusaha untuk menjadi putih dan menghilangkan identitas aslinya. Padahal sebenarnya itu adalah penyakit langka yang dideritanya. Tentu saja hal ini membuatnya merasa malu dan selalu memakai make up untuk menyembunyikan penyakit kulitnya itu.
Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, dia mulai menerima keadaannya dan menjalani hidup dengan penuh percaya diri. Bahkan, saat ini dia menjadi model dan penari terkenal, dan dia juga pernah menjadi model pada iklan minuman bersoda Coca-Cola. Ya, dari sini kita belajar bahwa jangan kecil hati dengan kekuranganmu. Tiga, vampir. Andrea Yvonne Monroy memiliki kelainan pada kulitnya yang mengharuskan dirinya untuk menghindari sinar matahari. Ya, layaknya seorang vampir di film-film sob. Hal itu disebabkan karena dia mengidap Xeroderma pigmentosum, yang mana kulitnya tidak dapat memperbaiki kerusakan DNA yang disebabkan oleh sinar matahari. Kondisi ini pertama kali disadari Yvonne dan keluarganya saat Yvonne berusia 6 tahun sob. Ada banyak bintik-bintik hitam di bagian wajahnya. Kemudian orang tuanya melakukan operasi pada bagian wajah Yvonne karena terindikasi mengalami kanker kulit. Dan sejak saat itulah bintik-bintik yang awalnya hanya ada di wajah menyebar ke seluruh badan Yvonne hingga sekarang. Dan karena itulah dirinya tidak pernah bisa keluar saat matahari tengah bersinar sob, karena dapat membahayakan nyawanya. Tapi dia tetap semangat menjalani hidupnya sob dan aktif membagikan konten-konten di IG dan channel YouTube-nya. Dua, alergi Wi-Fi. Di era yang serba online seperti sekarang, penggunaan internet termasuk jaringan Wi-Fi atau Wi-Fi tentunya sudah menjadi kebutuhan kita semua. Eits, tapi ada yang aneh dengan nenek asal Inggris bernama Rosie Gladwell. Dia merasa lemas dan kehabisan nafas apabila terkena gelombang elektromagnetik dari sinyal Wi-Fi. Yes, nenek Rosie ini cocok jadi tetangga kalian yang wifi-nya jebol terus buat lihat YouTube. Dan lihat kakek. Wey. Karena kelainan uniknya inilah dia rela menghabiskan ratusan pound sterling untuk melindungi dirinya dari internet nirkabel. Dia bahkan membuat kantong tidur khusus dan alat pendeteksi gelombang elektromagnetik sob. Dia juga akan membawa meteran ketika keluar untuk makan malam atau berkumpul bersama teman-temannya. Ya, hal ini dia lakukan agar dia dapat menjauh dari sinyal Wi-Fi. Kondisi unik alergi Wi-Fi atau yang biasa disebut dengan wireless fidelity ini hanya 1 berbanding 1 juta saja yang dapat mengalaminya. Kalau gua sih alergi dompet kosong, Bam. Sama yang nonton tuh. Ada yang senyum. Satu, reset 2 jam. Seorang remaja bernama Riley Horner memiliki sebuah kelainan langka yang sepertinya hanya dia saja yang mengalaminya sob. Di mana setiap 2 jam sekali, ingatan dari remaja berusia 16 tahun ini akan otomatis kereset atau hilang dan hanya akan teringat dengan tanggal 11 Juni saja. Even the simpler things are wiped out. At school, Riley can't even remember where her For me, and like people just don't understand. It's like a movie. I will have no recollection of this in supper time. Well, Riley, do you remember who I am? Not really. She doesn't remember why we're here or what happened to her, but everyone else around her. Semua ini berawal saat dia sedang menari di FFA State Convention. Tiba-tiba saja kepalanya tertendang oleh seorang siswa yang melakukan crowd surfing. Itu loh sob, yang di konser-konser terus lompat terus diangkat rame-rame. Ya, itu crowd surfing. Tendangan siswa itu langsung membuat Horner tak sadarkan diri sob dan mengalami berpuluh-puluh kali kejang selama perjalanan menuju rumah sakit. Setelah semua itu, dia mulai mengalami keanehan sob, di mana dia hanya mengingat tanggal 11 Juni setiap pagi. Dan setelah 2 jam, semua hal yang dia lakukan dia tidak akan mengingatnya.
Oleh sebab itu dia mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah dan harus mencatat semua aktivitasnya sebelum ingatannya merestart. Namun beruntung teman-teman dan keluarganya sangat membantu kegiatan kesehariannya sob. Jadi kalau misal dia ditembak cowok dan langsung nonton bioskop, film baru 10 menit dia langsung bilang, Maaf, Anda siapa ya? Kok pegang-pegang saya? Lu sakit ya, gue ya pacar lu anjay. Cewek yang ini gue kurang minat bam. Yang lagi nonton aja deh. Nah, gimana sob? Itulah orang dengan kelainan yang langka versi Warung Sobat. Biar saya lebih semangat, silakan share video ini ke media sosial kalian. Bye-bye.